begitu. Anda ngerti nggak bahasa Indonesia, Pak? Kalau yang Ini mengerti bukan tafsir. Saya mengerti. Ini bukan tafsir. Ini kan pertanyaan. Yesus Tuhan terkutuk, tanda tanya. Saya bertanya kepada Anda. Baca dulu baik-baik. Kristus telah Silakan. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia yang menebus kita, begitu loh. Dengan cara apa? Harusnya kami yang terkutuk, harusnya kami yang digantung di kayu salib. Iya kan tidak jadi. Begitu, Terus siapa yang tapi terkutuk kemudian? digantikan oleh Yesus. Menjadi apa? Hanya kau suka bahas kitabnya Yesus orang yang kau tidak apa? mengerti gitu loh. Memang saya tidak ngerti, makanya saya tanya sama Anda. Makanya, kenapa Anda katakan bahwa Yesus terkutuk? Sebab terkutuklah yang mati di tiang salib. Itu siapa? Iya, harusnya kami yang terkutuk tapi digantikan oleh Yesus. Kan jadi. Bebas, ketika Anda bebas, yang terkutuk siapa sekarang? Ya, kami digantikan oleh Yesus begitu, tapi dia tidak terkutuk. Dia hanya Anda kan bebas, kemudian dia menjadi kutuk siapa? Menggantikan kami gitu loh. Begitulah Tuhan yang menyayangi manusia, menyayangi umatnya. Beda dengan Tuhanmu tidak jelas di mana keberadaannya gitu loh. Bro, Anda tadi menuduh Nabi saya berzina. Ya, saya membawakan bukti kepada Anda. Yang saya tanya itu adalah kami itu kalau poligami itu sama dengan berzina, begitu di kitab kami. Berarti Nabi Abraham dan Yakub. Oke, kamu tunjukkan itu kan bukan junjungan. Itu kan bukan junjungan. Bro, kita bicara coba junjungan. Yang junjunganmu adalah junjungan kami adalah Yesus, begitu. Bro, nggak usah panik, nggak usah panik. Kau bicara tentang Abraham. Kau bicara tentang Yakub, itu kan bukan junjungan. Berarti mereka berzina semua, nenek moyang Yesus. Begitu. Ya berarti kamu akui kalau nenek moyang Yesus berzina. Adalah Muhammad. Iya, saya tanya, berarti kamu akui junjungan Yesus. Junjungan Yesus itu kan Nabi Abraham dan Musa. Berarti junjungan kamu tidak berzina, tapi junjungannya Yesus berzina, nenek moyang Yesus berzina. Maksudnya junjungannya Yesus. Yesus adalah Yesus Tuhan itu mengikuti. dan Yesus itu mengikuti kami. Kok ada junjungannya Yesus? Loh, kata Yesus dia mengikuti hukum Torah. Hukum Torah itu di bawah siapa? Loh, hukum Taurat itu adalah dibawa oleh Allah sendiri, oleh firman Tuhan, dan itu di situ adalah Yesus. Oh, berarti hukum Taurat itu bukan Yesus di bawah kan adalah sang firman. Yesus itu sang firman. Sebelum dia ke bumi, dia adalah firman, begitu. Kamu pernah baca Bible nggak? Oh, saya baca semuanya kok, sedangkan Al-Quran saya baca. Ya udah, kalau gitu tunjukkan ayat kalau Taurat dibawa sama Tuhanmu, di bawah Yesus. Hukum Taurat itu kan hukum 10 hukum Taurat yang diterima oleh Nabi Musa. Coba kamu di atas gunung Sinai. Berarti yang membawa hukum Taurat itu siapa? Ya, Allah lah, Tuhan. Yang di dalamnya Tuhan itu berfirman. Firman itu adalah Yesus, begitu. Oh, berarti hukum Taurat itu Yesus yang berfirman kepada Nabi Musa. Jadi Allah itu sendiri yang menuliskan hukum Taurat dengan tangannya, begitu. Oke, ketika dia menuliskan Taurat dengan tangannya, diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Nah, berarti hukum Taurat yang diberikan kepada Bani Israel itu yang membawanya siapa? Maksudnya membawanya siapa? Kan hukum Taurat itu kan diberikan oleh Nabi Musa. Bro, maksudnya itu hukum Taurat diberikan untuk seluruh dunia, yang mewakili adalah Nabi Musa, begitu. Nah, ketika Nabi Musa membawa hukum Taurat, Yesus mengikuti hukum Taurat enggak? Bagaimana caranya Yesus mengikuti hukum Taurat? Dia sendiri yang memberikan hukum Taurat itu kepada Musa. Ada Yesus berkata begini, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan aku datang menggenapinya. Apa maksud menggenapi itu? Betul. Ya, apa maksudnya? Betul. Jadi hukum Taurat itu adalah 10 hukum yang diringkas oleh Yesus, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Itulah hukum Taurat. Oh, berarti Yesus meringkas hukum yang pernah dia kasih ke Bani Israel. Iya, supaya gampang diingat. Dan mengasihi Allah itu kan ada di dalam hukum Taurat, dan mengasihi manusia itu ada di dalam hukum Taurat. Begitu. Berarti Yesus tidak mengikuti hukum itu. Berarti Yesus itu tidak mengikuti pikirannya.
Iya Jadi berarti jangan kok Anda bentar, mengatakan bahwa berarti- Yesus terkutuk. Waduh, kau berdosa, Ini- itu betulkah berdosa Iya, kau? bentar bang. Untung Yang saja kau mengatakan belum menghujat Roh Kudus. Kalau kau menghujat Roh Kudus, maka dosamu tidak akan diampuni. Bang, yang mengatakan bahwa Saya Yesus kasih tahu Anda terkutuk itu, supaya kau Bang, harus Bang, harus buka kau kamera dulu lah, bertobat Bang. begitu loh. Kau Buka kamera dulu bertobat. bang. Iya buka kamera dulu bang. Dari tadi Anda kayaknya panik gitu. Saya bingung gitu loh. Pada santai Enggak, lah saya sekarang, tidak Bang. panik. Ngapain Anda Bang, kalau saya salah, Anda suka luruskan. menjelek-jelekkan Tuhan Yesus? Apa tujuannya? Anda menjelek-jelekkan Tuhan Yesus? Bang, saya tanya, tertulis di mana? Terkutuklah yang mati di tiang salib itu tertulis di Al-Quran atau tertulis di kitab Anda, Ya, Bang? itu artinya bahwa kami digantikan kutuk begitu loh. Kenapa Oke, Anda Anda menjelek-jelekan terkutuk Tuhan nggak? Yesus? Yaudah, kalau gitu kita Apa jujur. tujuannya Sekarang- Anda menjelek-jelekan Tuhan Yesus? Saya tanya Anda. Bang, kalau saya menjelek-jelekan Tuhan, Anda laporkan ke polisi, Bang, biar kita ketemu di pengadilan, Lebih Bang. bagus Saya kau tanya. bahas kitabmu, jangan kau bahas kitabnya orang. Kau Bang, bikin saya kembali- komal Islam, kau bahas kitabnya Kristen begitu loh. Aneh kau Bang, itu. saya Aneh tanya sekali. sama Anda, yang Kami mengatakan orang Kristen, terkutuklah yang kami bahas Malah kitabnya kami. Kalau buka koma kami bahas kitabnya kami. Ada namanya penilaian Alkitab begitu. Jadi kami Oke, berdiskusi Bang. tentang Anda Alkitab kami sendiri. jangan Tapi kelihatan kau, panik. mas kau jelek-jelekan Jangan- Tuhan Yesus. Dari Tuhan tadi Anda terkutuk. menuduh Waduh. yang mengatakan Yesus terkutuk itu di kitab saya atau di kitab kalian? Loh bukan, karena kau tidak tahu, kau tidak jelas, kau tidak Yaudah. jelas. Oke, Kau kalau gitu angels. saya tanya. Kalau gitu saya Pengertianmu tanya. tidak jelas. Yaudah, Kau kalau katakan gitu saya Yesus tanya. terkutuk. Ya udah saya memang nggak Yesus ngerti karena saya kan yang orang Islam. mulia kok Yesus ada di surga sekarang Ya ini. sudah, kalau begitu saya tanya, Tahu nggak? terkutuklah yang mati di tiang salib itu siapa? Ya harusnya kami yang terkutuk begitu loh. Harusnya kami Harusnya yang Anda. terkutuk. Terus Tapi karena kan- digantikan oleh Yesus, Maka siapa yang Yesus terkutuk? yang menggantikan. Ya siapa yang terkutuk kalau begitu sekarang? Artinya begini, Yesus yang menggantikan kami yang terkutuk begitu. Iya, waktu Yesus Bukan berarti dia yang menggantikan kalian. terkutuk. Siapa yang jadi terkutuk masa sekarang? karena dia yang menggantikan kami. Kenapa emosi? Dia yang terkutuk. Bodoh kau sekali. Sekarang siapa yang mati terkutuk, Bang? Pertanyaan saya. Enggak usah ikut emosi. Kita harus jelaskan. Iya, Ya, kamu kan ngakunya anak Tuhan. Jadi Katanya begini, di dalam dirimu ada Tuhan, jangan Yesus emosi. Lembut. Yesus mengambil Lemah lembut, alih, seperti istri kutukan Anda itu yang itu. harus kami terima gitu loh. Nah, kalau begitu pertanyaannya di ayat itu, Yesus menebus kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, dengan jalan menjadi kutuk, Iya. artinya menjadi kutuk atau tidak? Supaya kami diselamatkan. Saya Kalau dia tidak tidak menanyakan melakukan hal itu, kami alasannya. tidak akan selamat. Kenapa Anda tidak jujur, Bang? Yesus menjadi kutuk atau tidak? Tidak. Dia tidak terkutuk. Dia Oke, mengambil saya ulangi semua ayatnya. kutukan yang asalnya Kakak daripada yang maju. kami. Suami Anda emosi tidak bisa mengendalikan dirinya. Yang Kakak saya tanya kakak jujur. menggantikan. Kalau seandainya tertulis begini, Kak. Sebab tepung telah menjadi bakwan. Pemahaman Pertanyaan Anda. saya. Ya udah saya salah, kakak yang benar. Anda Sekarang kan saya tanya tidak sama. paham dengan dalam. Anda cuma dangkal. Iya, Sedangkan karena saya kayak tidak itu, paham. Jadi Anda tidak bisa memahami yang sangat dalam. Karena tidak semua orang bisa Karena tidak paham saya paham. bertanya. Tidak semua Karena saya orang tidak paham bisa saya bertanya. paham. Hanya orang yang bisa paham Karena- yang bisa selamat. Saya bertanya karena saya tidak paham. Pertanyaan Jadi saya tadi adalah itu siapa yang Galatia yang Abangku, dibacakan cobalah. tadi itu. Kalian ini kenapa sih? Iya. Kalian kenapa sih kok kayak panik gitu loh? Saya tanya apa? Coba jelaskan Nggak dulu. panik. Panik, Siapa jangan sekarang? panik. Oke. Kalau gitu saya tanya, siapa sekarang yang terkutuk? Kalian Yang atau Yesus? menggoda itu Anda, kalimat-kalimat Anda itu ingin menggoda karena menjelma jadi Kakak sudah baca. manusia Kakak yang sudah bukan baca. sesungguhnya. Jadi Kakak sudah baca pernyataannya itu Galatia? terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu harusnya kami terima. Siapa yang terkutuk Begitu. di situ? Kan- Siapa yang terkutuk? Ini kan ada kalimat di atasnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Coba. Kristus Iya, telah menebus Yesus telah kita menebus dari kita kutuk. Dia dari yang kutuk menggantikan hukum kami. Supaya kami selamat. Bukan dia yang terkutuk. Beda. Terus Kecuali kalau perkataan di tidak ada situ- kalimat di atasnya. Mungkin itu. Langsung itu kalimat Yesus yang ada telah di bawah. menebus Tapi kan ada Anda. kalimat yang di atasnya. Bisa nggak sih kita ngomong gantian, Bang? Bisa nggak? Iya, menebus kami. Oke. Boleh, Bang, boleh. Silakan Yesus telah bicara. menebus Ya. Yesus telah menebus Anda menjadi kutuk dengan jalan menjadi kutuk.
karena Anda diet, maka ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk yang dimati di kayu salib itu, Bang? Silakan dijawab. Siapa yang dikatakan terkutuklah orang yang mati digantung pada kayu salib? Siapa yang disalib dan siapa yang terkutuk di situ, Bang? Ya. Jadi kalau kita menjawab itu, kita harus nurut dari atas. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Harusnya kami yang terkutuk begitu loh. Karena dosa-dosa kami, harusnya kami yang disalib. Ya, makanya kan dibilang harusnya Anda kan tidak orang jadi. yang digantung pada kayu salib. Iya kan harusnya. Tapi Saya karena tidak itu bertanya diambil seharusnya alih oleh siapa. Tuhan Yesus. Nah, kemudian siapa yang terkutuk Yesus. sekarang? Kalau udah diambil alih. Oke, berarti Yesus terkutuk Yesus kan? yang mengambil alih kutukan itu, bukan dia yang terkutuk, begitu. Bang, Bukan kalau dia yang Anda mengambil terkutuk, hutang, dia Bang, yang kalau Anda mengambil alih kutukan itu. Bang, kalau Anda mengambil alih rumah orang, rumah itu jadi milik Anda enggak? Maksudnya mengambil alih rumah orang, ini kan Kalau dalam Anda hal mengambil dosa. alih iya, kalau gitu Yesus mengambil alih kutuk, apakah dia menjadi terkutuk? Yang mengambil alih itu adalah orang yang lebih di atas, bukan. Ini kan misalnya ambil alih rumahnya orang itu kan setara. Nah, mungkin saya mau ambil alih rumahnya orang kan Saya begitu. tidak, Anda ngerti bahasa Indonesia nggak sih, Tidak Bang? jelas, Anda belajar tidak nggak? jelas. Bang, Anda Harus yang sekolah nggak? jadi yang Anda mengambil sekolah nggak, ini, Bang? Bang, serius, yang mengambil Bang, seorang alih Kristen ini menjadi adalah seperti orang ini, yang Bang. tidak berdosa, begitu. Enggak, saya enggak nanya. Kenapa Anda menjelaskan yang saya enggak tanya? Saya enggak pernah tanya apakah yang mengambil alih orang yang lebih berdosa atau tidak. Yang saya tanya itu, ketika Yesus mengambil alih kutuk, maka tertulis, terkutuklah orang yang mati pada tiang salib. Pertanyaannya, yang dikatakan terkutuk pada yang mati di tiang salib itu namanya siapa, Bang? Jadi di sini kan dibilang terkutuklah orang yang digantung dari orang, kan itu orang. Ini kan Yesus Tuhan. Jadi beda. Jadi dia Berarti Yesus tidak bukan orang. dia tidak masuk di situ. Berarti Yesus Ya. bukan orang. Yesus Berarti Yesus adalah bukan Tuhan, orang. bukan Tuhan. Tapi dia jadi manusia. Oke, bukan Dia orang. yang jadi manusia. Dia lahir. Iya, dia adalah Tuhan. Dia manusia. Tapi dia datang. Masa ada Aneh Tuhan kalian ini ya. terkutuk? Lucu. Kalian ini, Bang, yang tersalib itu Anda atau Yesus, Bang? Harusnya kami yang disalib, tapi diambil alih oleh Yesus. Saya tanya, Begitu. saya tidak Jadi- tanya dari tadi, Bang. Kenapa Anda tidak mengerti bahasa bodoh ini, Apakah bodoh Kristen ini. membuat Jadi Anda kalau kita menjadi? berdebat sama orang Anda begini, kita jadi bodoh, kita jadi tidak selamat. Hentikan perdebatanmu dengan Oh, berarti- saya atau dengan orang bodoh. Berarti kalau Ini orang bodoh, tidak bisa berarti paham. orang Kristen ini, Dan berarti jangan orang Kristen dikasih- ini kalau tak bisa menjawab, teman-teman perhatikan ya. Tadi Kalau kan orang sudah Kristen dijawab, seperti ini sudah suami istri, dijawab. ketika dia Kami tidak tadi bisa sudah menjawab, dia dijawab ngata-ngatain kita bodoh. bahwa Langsung ada tadi ngata-ngatain bilang kita bodoh. turun Tahu nggak pemakan dalam kitab babi. Anda? Kalian Bentar. juga pemakan Di dalam babi kitab pada Anda. saat kepepet. Kenapa Itu karena Anda ada lari itu yang kemana-mana ketik-ketik toh? di bawah Kenapa, itu. kenapa lari-lari toh? Pemakan babi. Bang, Anda tadi mengatakan, teman-teman, ini orang sok baik, ini suami istri teman-teman. Orang ini sok baik. Dari tadi dia mengatakan Nabi Muhammad berzina dan dia tidak bisa membuktikan. Dan dia katakan Nabi Muhammad berzina karena Nabi Muhammad poligami. Sementara nenek moyang Tuhannya itu poligami. Nenek moyang Tuhannya Daud, Abraham, kalau tidak poligami, Yakub, itu dia tidak punya Tuhan. Orang ini sok baik depan kita. Saya hanya bertanya, Itu kan bukan kenapa dia panik junjungan sekali? kami. Saya bertanya kepada dia. Cuma lah. Berarti kalian akui nenek moyang Tuhan berzina? dengan lemah lembut. Kalau orang tidak bisa terima, jangan dipaksa. Hentikan, jangan berdebat. Kita tidak diajarkan berdebat. Kita tidak diajarkan memaksa kehendak kita. Hanya Tuhan yang bisa. Dari tadi kalian pulihkan, memaksa. Yang bisa Dari kasih tadi dia kalian paham. memaksa. Berhenti, Kakak berhenti. jangan, Berhenti. kakak jangan Berhenti, sok baik. berhenti. Kakak mengatakan saya bodoh tadi. Kakak menuduh saya Memang bodoh tadi. Tidak bisa Kakak jangan paham, sok baik. jadi tidak boleh dipaksakan. Hentikan. Matikan, tidak Yang bisa mengatakan dipaksakan. orang lain jahil, Kita kata harus Yesus, lemah lembut. masuk neraka. Lemah lembut apa begitu? Lemah lembut apa begitu? Begitu lemah lembut. Marah-marah begitu. Suami istri kalian marah-marah. Padahal saya bertanya sama kalian, siapa yang mati terkutuk pada tiang salib? Harusnya kami. Saya tidak tanya siapa seharusnya yang mati digantung. Saya tidak tanya begitu. Yang saya tanya, siapa yang dikatakan terkutuk di ayat itu? Dari tadi kalian baputar menjawab. Karena itulah kalian tidak menerima kenyataan. Ketika ayat kalian dibongkar di hadapan publik, kalian semuanya terkejut, terkangkang, tergelincir. Ketika kalian mengkritisi agama kami mampu menjawabnya.
Inilah kalian tidak jujur. Suami istri mengajarkan, ayo kita lemah lembut. Dari tadi kalian teriak-teriak, dari tadi kalian tidak berhenti bicara. Kalian itu hanya mampu berbicara, tapi tidak mampu mengajarkan apa yang sebetul-betulnya yang kalian imani. Kami membuktikan kepada kalian bahwa kalian itu hanya ngaku-ngaku pengikut Yesus saja. Kami membuktikan hal itu. Kalian bilang kalian ajaran kasih, bohong. Kalian bilang saya bodoh. Ketika saya tanya siapa yang mati terkutuk di tiang salib, seharusnya saya. Ketika ditanya balik, saya tidak tanya seharusnya, siapa yang terkutuk di ayat itu. Kalian tidak mampu menjelaskan. Ini kalian, saudaraku. Sadarlah kalian itu hanya merasa baik, bukan benar-benar baik. Buat apa merasa baik kalau kelakuan kalian dari tadi itu tidak baik? Kalian mengatakan saya bodoh. Padahal saya bertanya, tidak menjelaskan. Saya bertanya kepada kalian karena memang saya baca di ayat kalian itu terkutuklah yang mati di tiang salib. Pertanyaan ini muncul pun gara-gara kalian. Awalnya kalian suka membahas agama kami. Kami menjawab, kalian tidak mau tahu, kalian memaksakan pandangan kalian. Ketika kami mulai masuk mempelajari kitab kalian, akhirnya kami tahu ayat-ayat dalam kitab kalian tidak bisa kalian bantah. Maka kalian tidak jujur terhadap penjelasan ayat kitab kalian itu. Kami hanya bertanya, apakah betul? Ini kan pertanyaan. Yesus Tuhan terkutukkah? Kami bertanya, apakah betul kalian percaya Tuhan kalian itu adalah Tuhan terkutuk? Kenapa? Memang tertulis terkutuk, sebab ada tertulis, itu dikatakan begitu. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan itu tertulis? Itu kitab Torah. Pertanyaannya lagi, siapa yang dikatakan mati terkutuk di situ? Kenapa kalian menjawab seharusnya kami? Yang saya tanya itu siapa sekarang, bukan yang seharusnya. Memang betul ajaran kalian itu mengatakan seharusnya kalian itu mati terkutuk, tapi gara-gara Tuhan kalian yang menjadi kutuk, nggak jadi. Maka pertanyaannya, yang menggantikan kalian menjadi kutuk itu siapa? Kenapa kalian tidak jujur menjawab itu? Kenapa disuruh on cam tidak berani? Tapi mulut kalian penuh dengan fitnah. Kalian katakan seorang nabi apabila poligami itu berzina. Kalian tidak mau mengakui Abraham berzina, Yakub berzina, Daud berzina. Semua nabi telah kalian tuduh berzina. Tuhan kalian tidak melarang poligami. Kalian itu adalah orang-orang yang hatinya tertutup, tapi ketika diingatkan, ditunjukkan, bahkan ditanyai, kalian mengamuk, kalian teriak-teriak. Inilah kalian, saudaraku. Dan kalian mempertontonkan siapa kalian sesungguhnya di hadapan kami umat Islam. Alhamdulillah. Ini dia nenek rempong yang mutar balikan fakta. Buktikan aja Bang Dadang naik ke atas. Bang Dadang buktikan. Kalian yang membalikan fakta atau saya? Ayo. Mari kita bahas. Yang mengatakan Yesus terkutuk itu kami atau kalian? Silakan Bang Dadang. Buktikan kepada saya bahwa yang mengatakan Yesus terkutuk itu saya, bukan kitab Anda. Buka Galatia 3:13, Bang. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Bang Dadang, Anda menuduh saya mengatakan memutarbalikan fakta. Coba, fakta apa yang saya putarbalikan, Bang? Ya, kalau pakai rumusnya filsafat dengan kelogikanya itu biasanya begitu. Nanti kalau ditanya ulang lagi kenapa dalam keislaman, kemungkinan ya bisa berbalik lagi gitu loh. Silakan abangku buktikan fakta apa yang saya bolak-balikkan, karena tuduhannya adalah saya memutarbalikkan fakta. Silakan buktikan tuduhannya. Fakta apa yang saya putarbalikan? Kalau untuk membuktikan nggak bisa membuktikan. Oh, berarti tadi tuduhan. Kalau tuduhan mungkin bisa dilihat dari orang yang kita mendengar. Saya kita tidak melihat. tanya Bang dari sisi apa. Saya tanya berarti tadi itu tuduhan saja. Menuduh tanpa bukti berarti tadi itu. Dan itu Anda tidak malu menuduh seseorang tanpa bukti, mempengaruhi orang lain untuk menyalahpahami orang lain atau memfitnah orang lain di depan publik. Ini dia yang bagian yang terlucu ya ini. Jangan merasa playing victim, Bang. Jangan merasa Anda korban. Yang menuduh saya memutarbalikkan fakta Anda. Ini bukan korban, bukan playing victim.
Silakan Anda jawab kepada saya, fakta apa yang telah saya putar balikan? Tunjukkan bukti. Kalau tidak ada bukti, apakah menuduh tanpa bukti itu perbuatan benar, Abang? Bolehkah begitu di Kristen, Bang? Agamanya apa, Bang? Agamanya Jawi, Kejawen. Oke. Tahu istilah Di kejawen itu boleh nggak? Di kejawen itu boleh nggak menuduh orang tanpa bisa membuktikan? Boleh nggak di kejawen? Diajarkan begitu? Kemungkinan kalau di ajaran agama Anda sendiri itu boleh. Kalau untuk Kami tidak boleh berbohong bahkan waktu bercanda, kecuali 3 hal. Saya tidak tanya agama saya lebih tahu agama saya. Yang saya tanya, karena Anda yang berdusta dan Anda adalah orang kejawen, di kejawen itu berdusta menuduh orang lain tanpa bukti itu boleh nggak? Kalau menuduh tanpa bukti itu nggak boleh. Tapi kalau di dalam Dan yang tadi Anda lakukan ke saya itu apa? Yang tadi Anda lakukan ke saya itu mengungkapkan fakta atau menuduh tanpa bukti? Itu udah dari dulu saya mengikuti semuanya. Yang Anda tak lakukan ke saya barusan itu menuduh tanpa bukti atau menunjukkan fakta? Anda gitu loh. Yang Anda lakukan barusan ke saya menyatakan tentang istilah-istilah ini itu semuanya itu udah terkuat. Soalnya kenapa? Anda ngomong apa sih? Ini itu tuh apa? Iya, kata-kata ini itu tuh apa artinya? Anda ngomong apa sih? Kalau memang banyak, tunjukkan satu saja. Wah, ini teman-teman. Begini teman-teman ya. Inilah orang-orang yang kafir kepada Allah, di dalam hatinya menyembunyikan kebencian, tapi di depan kita so baik. Gimana? Menurut Anda itu kafir? Oke, saya tanya kepada Anda. Oke, saya tanya kepada Anda. Saya tanya Anda. Kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Kebenaran sudah saya jawab. Gitu loh. Kafir itu artinya menutup diri dari kebenaran. Apa yang disampaikan orang benar dia tolak. Contoh, apa arti kafir? Kok Anda yang ngatain saya salah? Arti kafir apa? Asal kata kafir apa? Ya itu kan dari kata-kata dari agama Anda sendiri menyatakan kalau begitu kenapa Anda bilang saya salah? Kenapa Anda mengatakan saya salah? Ini orang-orang yang naik ke sini kalau agamanya di luar Islam ini otaknya memang seperti ini ya teman-teman. Saya bingung loh. Diajak ngomong tuh nggak nyambung. Anda bertanya ke saya. Lebih bingung dengan Anda sendiri. Kalau Anda bingung nggak masalah, tapi kami melihat kalian ketika diajak bahasa Indonesia kayak nggak ngerti bahasa Indonesia. Tadi Anda bertanya arti kafir ke saya menjawabnya. Kafir itu asal katanya adalah kafaro. Kafaro artinya adalah orang yang menutup diri. Kafaro itu menutup. Maka kalau kafir merujuk kepada orangnya. Dalam konteks ini merujuk kepada orang-orang yang menolak ajak. Diam dulu, saya belum selesai menjelaskan. Nah, pertanyaan saya, Anda itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad nggak? Ya beda ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau begitu Anda kafir. Kalau begitu Anda kafir. Kenapa Anda menolak dikatakan kafir oleh orang Islam? Saya tidak menolak untuk kata-kata dengan itu. Karena kita ini sudah mutar-mutar. Dari tadi ini Anda seolah-olah bicaranya tapi nggak ngerti apa-apa, bro. Kenapa kok menyebutnya kafir? Oke, baik nggak menuduh? Baik nggak menuduh? Menuduh orang tanpa bukti itu perbuatan baik nggak? Ya kalau saya balikan ke baik menurut kejawen. Tidak boleh. Memfitnah itu sama seperti memakan daging saudara kita. Pertanyaan, di mana? Oh, berarti Anda mengatakan Islam membolehkan fitnah. Oh, berarti Anda mengatakan di Islam itu dibolehkan fitnah gitu. Wah, memang fitnahnya keji banget ini orang. Kalau saya tunjukkan ayat di Al-Quran yang mengizinkan fitnah. Saya tunjukkan di dalam ayat Quran dibolehkan fitnah. Di Google-mu itu Muhammad itu membolehkan. Teman-teman perhatikan ya. Gitu loh, perhatikan gimana. 3 hal dalam berbohong itu apakah kategorinya fitnah? Iya, bisa. 3 hal dalam berbohong itu apakah fitnah? Bisa. Oke, saya tanya kepada Anda. Kalau ibu Anda mau, saya tanya. Kalau seandainya Anda dirampok, lalu tangan Anda sudah diikat penjahat, jangan saya menunjukkan. Kalau ibumu mau diperkaos, teman-teman, perhatikan teman-teman. Kalau ibumu diperkaos sama orang jahat, Anda jujur nggak? Ketika ibumu mau diperkaos, lalu penjahat bertanya, "Hei, Dadang, di mana ibumu bersembunyi?"
orang melebihi Inilah dari aku yang bilang. kita berbicarakan. Karena berdusta dalam 3 hal itu untuk menyelamatkan keluarga. Kenapa kau nggak mau dicontohkan Karena kepada keluarga? dari dirimu itu berdusta gitu loh. Apa yang saya dustakan? Sudah 3 kali ya fitnahnya ya. Yang mana? Bukannya satu hari dua Yang mana? hari. Yang mana dustanya? Berhari-hari Anda. Yang mana dustanya? Yang mana dustanya? Yang mana dustanya? Teman-teman, apa gini ya? Saya tidak menuduh orang kejawen itu penfitnah ya, tapi orang ini mengaku agama kejawen. Saya tanya dari tadi, saudaraku di kejawen itu boleh nggak berdusta? Saya tanya dari tadi, kenapa saya tanya orang ini mengaku agamanya kejawen? Karena dengan dia naik mengaku sebagai kejawen lalu memfitnah agama Islam, dia telah menunjukkan kalau jadi kejawen nanti kayak gini. Kalau kita melihat agama dari perilaku, orang ini mengaku kejawen, teman-teman. Tapi ketika saya tanya, boleh nggak memfitnah dalam kejawen? Lalu dia katakan di Islam yang boleh memfitnah. Ini orang kejawen, teman-teman. Ya, saya bingung kebencian apa yang ada pada dirinya terhadap Islam. Apa salah kita umat Islam kepada orang ini, teman-teman? Sehingga dia mengatakan Islam membolehkan fitnah. Saya luruskan kepada Anda, saudaraku Dadang ya. Kami umat Islam itu tidak pernah diperintahkan untuk mengganggu kalian, kejawen. Saya tidak mengerti alasan apa yang membuat kalian Kristen, kejawen, kafir-kafir laknatullah ini kok membenci banget dengan Islam hanya karena kami mengatakan kalian kafir. Kafir itu artinya adalah menutup diri. Kalian kejawen ini itu pasti mengatakan kami ini adalah orang sesat. Dan kami tidak masalah dengan itu. Kenapa kalian Kristen dan kejawen kok benci? Saya tanya. Aku nggak ngerti ya, apakah semua orang kejawen begini sikapnya? Tapi dia setidaknya tadi ngakunya kejawen. Kita nggak tahu dia berbohong ya. Bisa jadi dia berbohong, teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah dia berdusta mengatakan dirinya kejawen. Saya minta kepada Anda larangan berdusta dalam agama kejawen. Tolong buka Dadang. Saya minta di kitab mana tertulis kejawen dilarang berdusta. Silakan Dadang, dibuka mic-nya Dadang. Ini orang Sunda dari namanya ya, tapi dia bilang kejawen. Setahu saya di orang Sunda itu apakah ada kejawen, teman-teman? Nah, orang-orang seperti ini berpotensi merusak agama yang lain, teman-teman. Mengaku-ngaku agama tertentu lalu memfitnah orang lain. Sementara kita di sini diskusi dialektika lintas iman. Orang ini tadi pertama memfitnah saya, mengatakan saya membolak-balik fakta. Saya tidak terima, saya minta tunjukkan bukti. Orang ini tidak mampu menunjukkan bukti. Lalu dia mengatakan Nabi Muhammad mengajarkan memfitnah. Apa nggak kurang aja gitu loh. Kalau nggak ngerti mending nanya gitu loh. Kalau memang bisa tunjukkan bukti, tunjukkan Nabi Muhammad mengajarkan untuk memfitnah. Nabi Muhammad itu mengizinkan berbohong untuk menyelamatkan orang, bukan untuk memfitnah. Buka mic-mu dulu Dadang. Tunjukkan ayat Nabi Muhammad mengizinkan fitnah. Bahaya orang-orang kayak gini ya. Orang-orang kayak gini menunjukkan sikap aslinya. Kalau di depan kita, saya pastikan mereka akan bersikap sok baik depan kita. Tapi sebenarnya dalam hatinya memiliki kebencian terhadap agama kita Islam. Inilah bahayanya teman-teman. Bahayanya kalau kita membahas agama depan publik, akan membongkar sikap asli orang-orang Kristen dan orang kejawen. Itu bahaya. Bahayanya untuk mereka, bukan untuk kita. Ya, karena kalau agama kita difitnah, kita cukup jelaskan. Ya kamu buka suaramu sendiri. Buka suaramu. Memang berbahaya diskusi lintas agama ini untuk orang kejawen dan untuk orang Kristen. Berbahaya bagi mereka. Makanya kalau ada yang mencoba menghentikan diskusi lintas agama, itu karena mereka takut kebobrokan agamanya dan kebobrokan pribadinya kebuka depan kita. Kalau kita malah menunjukkan siapa aslinya kita dalam diskusi lintas agama, bahwa kita Islam. Islam itu berdiri di atas dalil. Kalau tidak ada dalilnya nggak boleh disampaikan. Silakan kau jangan merasa tak berdaya. Kau kan kejawen. Kau minta tolong sama Tuhanmu sama saya. Kalau jangan minta tolong sama saya sudah undang kau buka mic. Kalau kau tidak bisa buka mic, kau minta tolong sama Tuhanmu. Jangan katakan Tuhanmu tidak berdaya depan saya. Kalau Tuhanmu tidak berdaya, makanya berarti Tuhanmu itu bukan Tuhan. Berarti ketika kau sudah buka mic tidak berdaya, berarti Tuhanmu bukan Tuhan. Buka mute aja nggak bisa, kau mau menentang Allah pula.
Kok suara kau buka suruh aku yang buka? Lebih hebat aku daripada Tuhanmu berarti. Minta sama Tuhanmu, jangan menyeru sama saya. Inilah saya bilang teman-temanku ya. Mereka ini adalah orang-orang yang menunjukkan sikap aslinya. Maka diskusi lintas agama itu membongkar kebusukan orang-orang di luar Islam. Tadi enak banget nuduh saya, nuduh Nabi Muhammad mengizinkan fitnah. Jangan begitu. Besok-besok kalau tidak mengerti, jangan bicara. Minimal kalau Anda benci saya, kalau Anda orang baik, bilang ke saya, Uni, janganlah bahas agama saya malu. Kebongkar aib agama saya, Uni. Hah? Jangan begitu, jangan memfitnah. Ya, maaf Uni. Uni itu membongkar aib agama saya malu. Tolong berhenti ya. Baru saya jawab, saudaraku, saya akan berhenti kalau kalian berhenti memfitnah agama saya, begitu. Ini enggak. Giliran agama orang pandai sekali membahasnya. Giliran agamanya dibahas, mencret kalian. Di Komal nggak bisa buka kamera. Ini kalian ini. Terbiasa begitu. Udah turun dadang ya. Kalian itu orang-orang yang hilangkanlah. Kami umat Islam saja tidak memiliki kebencian, tapi kami waspada kepada kalian. Ya Chan, gimana Chan? Halo nih, Gimana Chan? mau nanya ini nih. Ya silakan. Jangan al-hijr lagi, kemarin sudah saya jelaskan al-hijr ya. Kalau ini itu yang diajarkan Nabi itu minum kencing itu betul nih? Itu bagaimana sih? Tidak, Nabi tidak mengajarkan minum kencing. Nabi menyuruh orang kafir dari Uraina untuk meminum susu onta yang dicampur dengan air kencingnya untuk obat. Bukan mengajarkan kami umat Islam minum kencing onta, tetapi memberitahukan kepada orang Uraina yang datang ke Arab untuk mereka mencampurkan. Sekarang kutanyakan sama kau. Ketika kutunjukkan dalilnya, memang kau percaya sama aku? Di ruang sebelah. Kalau kutunjukkan dalilnya, kau langsung mualaf hari ini. Dalam nih mana? Ya terus kau iya, janji dulu sama aku. Kalau kutunjukkan hadisnya, kau mualaf hari ini. Kau tinggalkan Tuhan yang terkutuk di tiang salib. Berani? Dalam nih, saya sudah beriman. Nah terus? Dan terus percaya. Nah sekarang kutanya sama kau. Enggak larangan dari Yesus. Kan mulai ini kan. Nah teman-teman, inilah kenapa saya katakan orang Kristen ini pertanyaannya berulang. Saya mau ngomong sama netizen dulu, diam, kau jangan ganggu dulu ya. Saya mau edukan dari si Chan ini, bukan pertanyaan baru. Dia tahu kalau kita sudah sering menunjukkan dalilnya. Saya tahu, dia tahu bahwa dalilnya dari ucapan kita itu ada. Dia tahu saya ini orang yang senang menggunakan dalil kalau bicara. Tapi kenapa dia bertanya? Karena gini teman-teman, ada orang-orang itu motivasi untuk tampil di publik itu bukan untuk ingin tahu, tapi ingin mengganggu. Ya, ingin mengganggu. Kalau memang betul-betul dia memang betul mencari kebenaran, kalau saya tunjukkan hadisnya, berani dia pertaruhkan gitu loh. Contoh kayak saya, kalau seandainya ada tertulis Yesus lahir di kandang domba, saya rela telanjang bulat jalan kaki sampai ke Mekah. Nah itu saya tuh, karena saya yakin tidak ada ayatnya. Ketika saya menjelaskan kepada orang kafir ini bahwasanya kita itu tidak diperintahkan minum kencing onta, melainkan itu kepada orang-orang di Uraina, ya, untuk mengobati diri mereka agar mereka itu tidak. Sakori nomor 226. Kita tunjukkan teman-teman. Ya, ini bukan orang Islam tapi orang Uraina. Ingat ya, dan orang ini orang yang habis itu karena mereka mengkhianati Nabi, akhirnya mereka dibun-bun karena mereka mengkhianati. Nah, datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi onta dan meminum air seni dan susunya. Tuh, setelah sembuh mereka membun-bun pengembala onta tersebut. Ini bukan merujuk kepada para sahabat. Tapi kalian mau nggak mendengarkan jawaban itu? Tidak. Kenapa? Ya, coba saya tanya, jujur kalian jawab. Kalau memang betul-betul agama kalian itu agama yang bisa diterima kebenarannya, coba tunjukin di dalam kitab kalian ada larangan minum kencing manusia. Coba, larang memakan kotoran manusia.
Yesus melarang kita memakan kotoran. Coba jelaskan, ada nggak? Ada nggak? Karena kalian nggak ada lagi halal dan haram. Nggak ada lagi halal dan haram. Silakan kalian tunjukkan kepada saya. Tertulis dalam Bible, Yesus melarang memakan tokai dan minum kencing manusia. Saya nggak pakai onta, manusia. Coba Chan, tunjukkan Chan. Enggak begini ini, itu kan Saya tidak mau mendengarkan begininya dulu. Saya mau tanya, jawab pertanyaan lalu saya. apa yang mau saya Ada mau bilang? tidak di Mau dalam jelasin apa? Bible-mu? Ada nggak di Bible-mu dilarang Nggak. minum kencing manusia? Enggak ada, pokoknya Nah. dilarang lah itu barang itu. Ya minum, mana? nggak boleh. Mana Itu kan kotor. Mana tertulis? Ya mana tertulis dalam Bible-mu dilarang minum kencing manusia? Karena Saya tanya dulu di mana, bukan nggak tertulis, bagaimana? dilarang itu. Di mana tertulisnya dalam Bible-mu dilarang minum kencing Nggak manusia? ada. Nggak ada. Kalau Nggak tidak tertulis. ada tertulis Nggak larangannya, tertulis, bukan. berarti boleh nggak minum kencing? Ah, makanya itu nih, masa kan kalau nggak tertulis bukan Kalau berarti tidak ada boleh. larangannya, ya saya tanya, siapa yang melarang kau minum kencing kalau gitu? Siapa yang melarang Oten minum kencing manusia? Kalau kau, seandainya kau tidak ada larangannya, kenapa kau melarang? Loh, oke, kau punya akal. Masuk akal nggak menurut kau Tuhan keluar dari selangkangan manusia? Ini nih. Tuh kan lari kan. Memang, karena setiap statement kalian itu harus minta pembuktian. Saya tanya sekali lagi, ada nggak di kitabmu larangan minum kencing manusia? Nggak tertulis itu ini. Nggak tertulis. Kalau tidak buatnya. ada tertulis larangannya, boleh nggak berarti? Nggak boleh. Masa Nah, di mana ngomong tertulis itu? nggak boleh? Ya. Di mana tertulis nggak boleh? Boleh balik-balik situ lah, nggak boleh lah. Kalau ada Kan tulisannya kalau dilarang, di- maka nggak boleh. Kalau tidak ada tertulis, berarti semuanya boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, Mas. oke. Berarti kan Saya nggak- tanya. Oke, saya tanya. Kata Yesus, yang najis itu yang apa? Yang keluar dari mulut, perkataan kasar, Nah, menghina orang, itu najis. Nih. ya. Kalau kau minum kencing manusia, kau jadi najis nggak? Oh, ini kok saya walaupun dikasih uang berapa, saya nggak mau minum kencing manusia. Berarti itu bukan masalah hukum agamamu, tetapi masalah mau dan tidak mau. Iya. Nah, yang saya tanya ini ajaran agama, bukan masalah kau mau atau tidak mau. Banyak orang Nggak yang ada. diperintahkan dalam Quran itu sholat, tapi dia tidak mau sholat, bukan berarti agamanya yang salah. Nah, yang kita bahas ini agama, bukan kemauan kau. Kalau kita bahas kemauan kau, berarti kau yang jadi Tuhan sekarang. Yang saya tanya hukum Tuhanmu. Ketika di dalam Islam kami diizinkan minum kencing onta untuk pengobatan, bukan untuk kami, untuk orang-orang kafir kayak kalian. Kenapa kau kritisi agama kami sementara di agamamu tidak ada larangan minum kencing orang? Dan bahkan dalam kitabmu, Tuhanmu menyuruh kau untuk minum racun untuk membuktikan iman. Ada kau dengar ayatnya itu? Sudah kau minum racun? Kata Yesus, orang yang apabila punya iman sebiji sawi dalam dirinya, memindahkan gunung pun bisa, minum racun tidak mati. Saya tanya sama kau, sudah kau lakukan itu? Jadi kalau orang imannya besar, bisa. Loh, kok imannya besar? Ini nih si Chan ini ketahuan kau cuma pegang Bible tidak baca. Di situ barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi, sebiji atom, sedikit sekali, maka kau bisa pindahkan gunung dan juga minum racun tak mati. Benar itu nih, itu benar. Ya nih. sudah, kalau gitu pernah kau coba minum racun? Sudah kau ikuti kata Tuhanmu minum racun? Atau kita berlomba saja. Aku minum kencing onta 1 galon, kau minum racun 1 sendok. Mau kau? Kita taruhan. Ini nih kayak anak-anak ngobrolnya nih. Saya Masa mengajak begitu kau nih? berpikir. Kau kan merendahkan agama kami dengan mengatakan agama kami tidak masuk akal. Ini Karena saya mengizinkan. tidak merendahkan, Bentar saya dulu. cuma mengutip apa Sebentar. yang tertulis. Kau tidak sadar, Dek. Kau merendahkan dirimu sendiri pun kau tidak sadar. Tidak ada orang sesat mengaku sesat. Tidak ada orang ODGJ mengaku ODGJ. Saya tanya samamu, kalau memang agamamu itu agama benar, mari kita tes, kita lakukan. Saya minum kencing onta 1 galon, kau minum racun 1 sendok. Siapa yang mau kita ikuti? Aku ikuti Nabi Muhammad, kau ikuti Yesus. Gimana? Saya Berani nggak ikutin kau? Yesus, berani. Ya sudah, kau minum racun 1 sendok, saya minum kencing onta 1 galon. Gimana? Siap?
Kapan kita lakukan? Aku pesan kencing onta ini dari kawanku yang di Mekah. Iya, gimana, berani? Coba, Berani nih, kau? saya kan cuma mau bertanya itu nih. Saya yang kasih kau racun, kukirim ke alamatmu, kau videokan kepada saya, racunnya botolnya seperti apa, tidak boleh kau ganti, kau minum 1 sendok, saya minum kencing onta, 1 botol penuh. Serius? Gimana? Boleh yang kalau Kapan Bisa-bisa kita taruhan saja. itu? Oke, kapan kita buktikan? kencing onta itu nggak bisa dibeli nih kalau bawa ke sini, bawa ke Nggak usah kau alamat urusi, tidak usah kau urusi. Saya yang beli sendiri, jangan kau. Saya yang minta kepada kawan saya yang ada di Mekah. Saya tanya sama kau, kapan kita melakukan uji Tuhan? Kau tunjukkan Tuhan kau berkuasa atau tidak. Kau minum racun 1 gelas 1 sendok. Berkuasa. Aku minum kencing onta. berkuasa Iya, di langit kapan? dan di bumi. Saya tanya dulu, mana lebih mau kau minum kencing onta atau disuruh minum racun? Kalau saya ikut, walaupun mati saya ikut Tetap minum ajaran racun. Yesus. Minum racun kalau gitu. Oke, kapan kita lakukan itu? Kapan kau kita taruhan? Saya cari kencing onta. Saya bahkan kalau tidak ada kencing onta, saya cari kencing lembu, kencing sapi pun saya tidak apa-apa. Tapi kau Nggak minum boleh racun. nih, harus Oke, ajaran oke. nih. Oke, saya akan telepon teman saya. Kapan? Kapan kita bisa membuktikan siapa yang lebih beriman di antara kita? Saya atau kau? Ya. Saya minum kencing onta, kau minum racun. Uni aja duluan yang beli. Oh bukan, Kalau saya kan berdua kita. Kau kirim alamatmu ke saya kirimkan racun cyanida yang paling kuat untuk kau. Racun serangga nanti ku kirim kau. masa semua dari Uni itu harus ada satu Jangan orang yang itu yang kau jadi pentingkan. Oke, saya minta tolong sama Papi Gembala nanti untuk menjadi saksi siapa nanti kita ya. Nanti kita atur nanti. Kapan kau bisa ngatur itu, teman-teman? Saksikan uji iman ya. Uniriva minum kencing onta 1 botol aqua. Karena kalau 1 galon nggak bisa dibeli jauh teman-teman ya. Si Chan minum racun ya, minum racun serangga. Nanti kita buktikan Tuhan siapa. Bentar saya. Uni jangan yang nyiapkan Uni secara hukum, jangan yang nyiapkan racun, harus sendiri. Oh, dia Uni sendiri yang menyiapkan. nyiapkan. Iya, oh ya. Kau yang beli sendiri racun karena nanti aku Nah. tuduh membun-bun kau nanti Betul, ya. betul. Kau beli racun, aman kita aja tengok itu kan teman-teman ya. Ya, inilah teman-teman perbedaan Islam dengan Kristen. Kita umat Islam ini membuktikan segala sesuatu yang kita imani, kita berani teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Sifat munafik atau sifat hipokrit itu adalah sifat apabila standar itu diberikan ke orang lain, dia tidak mampu ikuti standar yang dia berikan. Uni saya turun Di dulu ya, dalam saya mau cari racun kau. nanti ya Uni DM aja. Kau beli Kapan sendiri kita- sudah, kau beli sendiri sudah racun. Kalau memang ya. betul, kalau Uni memang betul, Nggak, tapi betul ya, Kristen ini lebih memilih minum racun ketimbang minum kencing onta ya. nah, Perhatikan teman-teman, kencing onta boleh. menyembuhkan racun membun-bun. Inilah agama Kristen. Kalau jadi Kristen kita jadi kayak gini teman-teman ya. Lebih memilih minum racun Oke. ketimbang minum kencing onta untuk pengobatan. nanti kasih naik lagi nih. Wah, Saya mau coba. apa? Ya nih. Ya, Citra Sulung. Ya. Ya, saya manis banget cantik. Ya, Citra Sulung. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bro. Begini Kak Rifa, aku mengikuti tadi cerita kalian siapa itu si Acan itu ya kan. Jadi kenapa kok jadi masalah itu kencing onta sama racun? Apa masalahnya di situ Kak Rifa? Pertama, ini room diskusi lintas agama ya, Bang. Di sini kita membahas ajaran. Tadi saudara Anda bernama Chan itu, dia mempermasalahkan hadis kami di mana Nabi kami mengizinkan orang kafir untuk meminum kencing onta yang dicampur susu untuk pengobatan. Saya tanya kepada kalian, kepada orang Kristen, memangnya di kitab kalian dilarang minum kencing? Tidak ada larangannya, kata si Chan tadi. Nah, kalau Memang gitu Tuhan kalian begini Rifa, kamu itu KRL kereta api kalau bicara, bagaimana bisa kita nanti dapat titik terang soal sebuah diskusi, tapi kau sendiri terus nggak boleh lah seperti itu, biarkanlah dia bicara. perasaan aku baru Dan diskusi kita sama pula kau baru mendengarkan ini deh. pembicaraan. Kau yang KRL kereta api baru naik, Ya, kau memang. sudah menuduh aku. Kok lucu nih orang Kristen ini teman-teman. Seperti itu. Saya tanya, yang tadi diskusi sama aku Gini aja kau dulu. atau si Chan?
Kok malah ngatur ini orang? Kau tunjukkan di kitabmu, ada nggak tertulis di kitab kau dilarang minum kencing onta? Tunjukkan di kitab kau ada nggak larangan minum kencing orang? Minum kencing unta itu kan sudah literasi dan sudah tertera dalam ayat-ayat literasi Islammu. Jadi kalau bicara soal dilarang Minum racun ada di kitab kau. sudah minum kencing kan. Tapi sekarang kita fokus dulu. Betulkah di dalam literasi Islam ada tercatat Muhammad menyuruh orang minum kencing? Ada tidak? Ditanya. Itulah dulu topiknya dulu. Ada tidak? Kok kau yang ngatur aku di sini? Kau memang orang Kristen. Tolonglah jangan kalian ikuti penjajah. Itu tampaknya sepertinya bicara seperti anak-anak, enggak seperti orang tidak berkualitas. Siapa kau ini? Siapa kau ini? Kau ini naik ke sini nggak punya adab. Kau ini bukan siapa-siapa. Pertama kau Kristen. Kedua, aku tidak wajib memenuhi tuntutan kau. Tadi aku diskusi dengan si Chan. Kenapa aku berikan literasinya? Karena dia bertanya, kok kau di sini orang Kristen Batak mengaku pula kau pula yang mengatur roomku di sini? Inilah orang-orang Kristen yang kalian itu jangan mempermalukan suku Batak lah. Punyalah adab sedikit di depan kami. Kau ngomong aja dari tadi kau ini. Udah di mute pun kau ngomong. Kau ada adab nggak? Kau diajarkan nggak di suku kau, di agama kau ada nggak diajarkan beradab? Begini Rifa, kau diajarkan, saudara saya tanya, kau Kristen diajarkan adab nggak? Membela daripada perilaku Nabi nggak boleh. Kau Kristen diajarkan beradab nggak? Kamu pula Islam diajarkan beradab tidak? Diajarkan saya. Adab pertama di dalam Islam itu adalah memberikan hak kepada orang yang datang berkunjung ke tempat kita untuk bersuara, bukan menjajah kita. Yang saya tanya sama kau tadi. Kutanya, kau punya adab nggak? Di Kristen diajarkan nggak adab? Lebih beradab daripada orang Islam dan Muhammad pun aku. Oke, berarti kau lebih beradab dari Nabi Muhammad. Oke, siapa anak kecil yang memecahkan perawan mamanya? Siapa anak kecil yang memecahkan perawan mamanya? Mana lebih beradab? Memecahkan perawan mama sendiri? Mencabuli bukan memecahkan. Oke, teman-teman perhatikan. Teman-teman perhatikan. Penghujat ini mengatakan Nabi Muhammad tidak beradab dan dia lebih beradab daripada Nabi Muhammad. Anak kecil. Saya tidak Apakah menikahi itu perbuatan tidak beradab dalam agama kau? Yang ditanya dulu masalah kencing otak. Apakah menikahi itu beradab atau tidak di agama kau? Memang dilarang kok. Ada nggak larangan menikahi anak kecil dalam agama kau? Ada nggak larangan di kitab kau menikahi anak kecil? Kurang ajar kau ini. Kau Kristen Batak, jangan kurang ajar di Islam. Kau salah orang kau. Kau katakan nabiku, binatang. Kau katakan nabiku tidak beradab. Kau katakan, diam kau. Membela daripada ajaran nggak boleh. Saya tanya sama kau. Saya tanya, ada nggak larangan menikah anak kecil dalam kitab kau? Buka mik kau. Ini kurang ajar ini orang. Naik ke sini malah menghina nabi kita, menjajah kita pula. Saya tanya sama kau, ada nggak dalam kitab kau larangan menikahi anak kecil? Ada nggak larangan Yesus pernah melarang kau menikahi anak kecil? Hal untuk dilarang atau tidak itu sudah lumrah, tidak ada di dalam Bible karena memang itu perbuatan paling bejat, paling kasar, paling kotor. Ngapain harus? Berarti kau katakan nenek moyang, berarti kau katakan nenek moyang Yesus itu biadab ya? Teman-teman perhatikan, binatang ini menuduh nenek moyang Yesus itu biadab. Kita tunjukkan datanya teman-teman. Ya, kutunjukkan sama kau. Kutunjukkan sama kau. Oke, saya pakai data. Yang menghujat kau, kau yang menghujat mengatakan Nabi Muhammad biadab ya. Teman-teman perhatikan ayatnya ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa Kristen itu nenek moyang Tuhannya mengawini anak kecil ya. Ini memang kurang ajar orang Kristen. Rata-rata memang kurang ajar mereka naik ke room kita. Debat lintas agama membongkar kebiadaban orang Kristen dari suku ini ya. Perhatikan teman-teman. Kita tunjukkan ya. Oke, aku kena ini dulu. Dipertanyakan ajaran Al-Qur'anmu, malah kamu teman-teman perhatikan. Ajaran teman-teman, inilah aku bilang. Kalau mereka diberi kesempatan berbicara, teman-teman, pasti mereka itu kalau tidak menghujat, kalau tidak memfitnah, ya. Kita tanya tadi baik-baik, teman-teman. Di mana apa alasan nabiku kau bilang biadab? Lalu dia mengatakan, nabi kita biadab karena menikahi bocil. Mari kita tunjukkan, teman-teman, bahwa Yesus adalah nenek moyangnya orang-orang biadab. Kenapa? Saya akan tunjukkan kepada kalian bahwa dalam literasi Yahudi, Ribka, diam kau. Teman-teman kalian boleh laporkan penistaan agama ya. Kalian boleh laporkan. Silakan.
Saran saya kalian laporkan saja, kurang ajar ini orang. Dia mengatakan Nabi Muhammad, bahkan dia mengatakan dia lebih baik, Nabi Muhammad lebih biadab daripada dia. Ini kurang ajar ini orang. Kalian tandai mukanya nih, orang Batak ini. Orang Batak ini teman-teman ya. Mari kita lihat teman-teman ya. Kalian boleh kalian ambil videonya. Ini orang ini kurang ajar teman-teman. Dia mengatakan teman-teman dia mengatakan Nabi Muhammad itu, dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad lebih biadab daripada dia ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Ini kurang ajar nih. Memang kurang ajar rata-rata mereka ini. Diskusi lintas agama menunjukkan betapa kejinya mulut sampah mereka menuduh Nabi kita, saudara-saudara. Inilah pentingnya diskusi lintas agama, membongkar siapa mereka sebenarnya. Karena Al-Quran sudah katakan, mari kita tunjukkan ya. Kita tunjukkan teman-teman. Kita tunjukkan ya, nih. Pakai dalil Bible untuk pembelaan daripada Quran, jangan, nggak boleh itu. Dipertanyakan daripada dalil daripada literasi aja Bible untuk membela. Diam kau. Mari teman-teman perhatikan. Ini diam kau. Kau memfitnah Nabi aku. Begitu kau mengatakan, kau menuduh Nabi Muhammad itu BIADAB. Diam kau. Kau telah menuduh. Kau perhatikan ini. Dalam Sefaria, diam kau. Kau menghujat nabiku ya. Kau udah bertemu ya, tengok teman-teman. Sefaria.org. Dalam Sefaria, Rashi mengatakan bahwa Rivka, nenek moyang Yesus teman-teman, itu menikahi Ribka pada saat usianya 3 tahun teman-teman. Ya, ini adalah nenek moyangnya Tuhannya Kristen. Ya, ini nenek moyangnya Tuhan mereka. Menikahi bocil usia 3 tahun. Mari kita lihat halakah hukum Yahudi menurut Ibu Rita Wahyu. Halakah hukum Yahudi. Inilah saya. Jadi gini teman-teman ya, kita sedang membuktikan bahwa ketika kita ajak diskusi lintas agama ini dalam ruang yang dialektika, yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu, mereka nggak mampu sampai ke sana gitu loh. Mereka nggak sanggup dalam hal itu, ya, sehingga pada akhirnya yang mereka lakukan adalah menghujat Nabi Muhammad SAW. Inilah kelakuan mereka, dan itu semuanya menunjukkan sikap begitu, kecuali beberapa orang di antara mereka. Saya sudah berkali-kali membuktikan kepada kalian, ketika mereka mengklaim, kita teman-teman, kalau hanya ngaku-ngaku, kami ini ajaran kasih, itu cuman pengakuan. Pembuktian itu akan dilihat dari perilaku. Dan rahasia ini Allah singkapkan di hadapan kita melalui diskusi lintas agama. Ya, begitulah kelakuan mereka selama ini. Gitu. Ya, halo Sunset. Iya, pagi. Ya, pagi. Silakan, Bro. Kita diskusi 2 arah, Bro. Boleh silakan dibuka kamera. Nggak bisa, Uni. Yang pertama, ini akunmu yang lama mana? Akunku yang lama. Perasaan akunku cuma 1 ini. Nggak ada naik pengikutmu ya? Enggak, aduh, bantulah, promosikan lah. Nggak usah. Ngapain kami mempromosikan Oten? PA kali kami mempromosikan Oten. Ngapain kalian dipromosikan? Ngapain kalian dilihat orang? Ada gunanya buat peradaban? Kalau agak ada guna buat peradaban, nggak apa-apa. Ada dong. Yaudah. Apa yang mau kau ini di sini diskusi? Kalau nggak bertanya saja kau. Oke, bertanya aja ya. Kalau di Islam bisa nggak Allah menulis di batu? Bisa nggak Allah menulis di batu? Bisa nggak Tuhan menari? Bisa nggak Tuhan telanjang? Bisa nggak Tuhan menjadi gila? Bisa nggak? Itu pertanyaan penistaan terhadap Tuhan. Karena itu yang kau tanyakan itu bukan Tuhan bisa menurut Tuhan, tapi bisa nggak Tuhan menurut kau? Pertanyaan ini sebenarnya bagi kami umat Islam oleh ulama kami, salah satu ulama kami yang mengajarkan untuk tidak mempertanyakan pertanyaan yang merendahkan Tuhan itu, salah satunya Imam Al-Qurtubi, ulama-ulama kami lain itu melarang kami untuk bertanya yang pertanyaan itu merendahkan Tuhan gitu loh. Karena masalah bisa dan tidak bisa itu Allah sudah kunci dengan pernyataan bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi ketika Allah berkuasa bukan berarti kuasanya seperti yang kita mau. Ya, karena Tuhan itu bukan budak kita. Allah bisa melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, bukan sesuatu yang kau kehendaki. Nanti kalau kau tanya, bisa nggak Tuhan lewat di selangkangan saya? Kan begitu. Nanti kan kalau seandainya Tuhan bisa melakukan semua yang diinginkan manusia, nanti ada orang yang tanya, bisa nggak Tuhan mau lewat di selangkangan saya? Kan itu merendahkan. Maka Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki, dan tidak mungkin Tuhan menghendaki sesuatu yang merendahkan dirinya. Kenapa Dia harus menulis?
Kenapa dia harus menulis kalau dia bisa menciptakan sesuatu tanpa perlu menulis? Kan dia Tuhan. Nah, saya tanya sama kamu. Oke, saya tanya sama kamu. Bisa nggak Yesus? Nah, saya harus dua arah nih. Ya, oke. Bisa nggak Tuhan menulis? Bisa lah. Mana tulisannya? Mana tulisannya? Ya nggak ada kalau hari ini. Nah, berarti kalau tidak ada itu bukan berarti tidak bisa. Maka lebih salah ketika orang mengaku-ngaku, iya Tuhan saya bisa, tapi tidak membuktikannya karena itu klaim. Itu klaim yang tidak terbukti. Oke. Belajarlah cara berpikir itu. Gini loh, Adik, bentar sunset ya. Berhentilah menyamakan Tuhan dengan makhluk sehingga semua pertanyaan kemampuan makhluk ditanyakan kepada Tuhan. Karena nanti kalau seandainya semua kemampuan makhluk ditanyakan kepada Tuhan, ada pertanyaan yang akan mengguncang iman kalian. Bisa nggak Yesus menghamili perempuan? Menurut kamu bisa nggak Yesus menghamili saya? Kok pikiranmu kotor amat, Rifa? Iya, makanya saya tantang kamu. Bisa nggak Yesus menghamili ibumu? Enggak, karena kodratnya beda lah. Berarti Tuhanmu tidak sempurna. Berarti bentar. Berarti alat vital Yesus tidak bisa mereproduksi bayi. Pemikiran kamu terlalu jauh. Memang saya terlalu jauh. Saya tidak masalah dengan pemikiran terlalu jauh. Itu tandanya orang cerdas. Bisa nggak Tuhan kamu alat vitalnya mereproduksi bayi? Bisa nggak? Dia datang menghamili ibumu? Bisa. Kenapa ini saya tanya teman-teman? Karena ini ada sebuah clue yang saya tanya. Ini ada pembelajarannya nanti. Karena kalau Tuhanmu bisa, dengar, kalau Tuhanmu yang laki-laki itu bisa menghamili saya takut ketemu sama laki-laki yang mengaku Tuhan nanti. Saya takut hamil nanti tanpa seorang bapak. Kalau saya mah bisa. Kalau Bunda, nah berarti Tuhan, saya tidak tanya tamu karena kamu bukan Tuhan. Saya tanya Tuhanmu kan sama kayak kamu, sama-sama punya alat vital. Bisa nggak dia menghamili wanita? Kenapa begitu? Karena nanti kasihan kita ada perempuan yang dihamili Tuhan nanti dihajar sama manusia dikatakan berzina. Kenapa? Tahu-tahu ternyata Tuhanmu yang menghamili. Atau bisakah Tuhanmu menghamili seorang perempuan? Kalau dia bisa, semua perempuan wajib pakai celana dalam yang ada kunci, biar tidak ada istri orang yang dihamili Tuhan. Ini sebuah realitas yang harus kita bahas. Bisakah Tuhanmu itu? Karena Tuhanmu itu bisa datang turun naik. Maka kita takut kalau ada perempuan yang dihamili oleh Tuhan dan dia tidak mau bertanggung jawab. Ini yang kita tidak mau. Kalau Tuhanmu mau bertanggung jawab menikahi perempuan yang dihamilinya masih mending. Takutnya perempuan yang sudah dihamili dia pergi ke surga seperti dia meninggalkan ibunya setelah dilahirkan dia. Saya mengajak kalian untuk berpikir cerdas di sini. Maka berhentilah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kalau kalian menjawab pertanyaan saya dengan jawaban bisa dan tidak bisa, sama-sama hancur agama kalian. Itulah kenapa pertanyaan paradok omnipoten itu bukan pertanyaan tentang bisa atau tidaknya, apakah kita butuh jawaban bisa atau tidaknya. Tidak. Kita harus membedakan dulu mana Tuhan, mana makhluk. Kalau Tuhan bisa menghamili perempuan, maka takutlah semua perempuan bertemu Tuhan, takut hamil. Kalau bukan Tuhannya yang menginginkan, perempuannya yang minta dihamilin. Iya, kalau Tuhannya bertanggung jawab. Tiba-tiba Tuhannya nggak mau tanggung jawab, kan kasihan perempuan ini harus hidup sendiri menghidupi anak Tuhan seperti Maria. Masih mending Maria punya tunangan bernama Joseph. Jadi pertanyaan saya ini, pertanyaanmu tadi tidak ada gunanya untuk implikasi peradaban. Pertanyaan saya itu untuk kebaikan peradaban, kebaikan bagi seluruh wanita. Ya, saya ajak kamu berpikir lagi. Dengar, kalau ternyata Tuhanmu mampu dan bisa menghamili, berpotensi menghamili perempuan dan dia berkuasa akan hal itu, perlulah mawas diri seluruh perempuan yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena ketika perempuan tersebut dihamili oleh Tuhanmu, dia bisa teraniaya hidupnya di dunia seperti Bunda Maria. Bahkan Bunda Maria saja yang katanya punya suami saja masih menderita hidupnya menghamil anak Tuhan. Walaupun bukan Tuhan sendiri yang mensetubuhi dia. Iya, sebentar. Maka, bentar, ini jawaban ini kebalikannya. Tapi kalau Tuhanmu tidak mampu menghamili perempuan, maka kembalikan pertanyaan itu kepada dirimu tentang pertanyaan Tuhan saya. Ada sesuatu yang tidak mungkin dilakukan Tuhan, walaupun dia mampu lakukan itu karena itu tidak pantas. Maka dalam agama Islam, Tuhan menulis dalam makna pakai jari-jari pegang pena, itu tidak perlu. Karena Tuhan bisa menulis tanpa seperti proses penulisan manusia, karena Tuhan bukan manusia, adekku.
Ya, ketika Tuhannya Musa menulis di atas loh batu, apakah dia seperti orang duduk di atas kursi punya bokong, pakai jari-jari, pakai pena, seperti bapak-bapak lagi nulis di atas buku? Seperti itu pandangan kalian. Itu kan melecehkan Tuhan. Kan itu kan di iman Islam juga. Di mana tertulis Tuhan saya seperti bapak-bapak tua? Kalau bapak-bapak tua itu ada dalam kitab Daniel. Sebentar. Di dalam kitab Daniel. Jangan memfitnah. Yang menulis di loh batu itu Allah apa bukan? Yang menulis di loh batu itu adalah Tuhan Musa perspektif Bible. Ya Allah. Mana tertulis di Quran? Mana tertulis di Quran? Ya. Kalau Allah menulis di loh batu. Kalau ada tertulis Allah menulis di Lahul Mahfuz, ya. Lahul Mahfuz itu gini, dengar. Orang Yahudi itu suka memfitnah dan merubah-rubah kitab. Ya, terbukti dengan mereka memfitnah Yeshua. Itu buktinya. Bahkan kalian mengimani itu. Maka ketika Allah menulis di Lahul Mahfuz, bisa saja difitnah sama orang Yahudi dengan dikatakan menulis di atas loh batu. Ya, karena kami diberitahukan Allah menulis di Lahul Mahfuz. Bagaimana dan apa itu loh batu? Itu ke Allahul Mahfuz, kami tidak berhak mempertanyakannya, karena kami walaupun dijelaskan kami nggak ngerti, karena itu sesuatu yang transenden. Maka kami mengimaninya menulis bukan berarti mengimaninya sama seperti makhluk. Kami tidak mengimani Tuhan itu melakukan sesuatu, berbicara bukan berarti kami beriman Allah itu bicara mengatukkan bibir begitu, pakai lidahnya bergerak-gerak, nggak gitu. Kami mengimani Tuhan itu memberikan rezeki bukan berarti kami mengimani Tuhan menjadi suami kami lalu memberi nafkah. Begitu. Kalau kamu membatasi yang tertulis di Al-Quran, berarti Tuhanmu tuh nggak sama bedanya dengan halusinasi. Dia yang mengklaim dirinya Tuhan, dia yang mengklaim sesuatu tanpa eksistensi yang bisa diuji. Gimana dong? Oke. Berarti Tuhanmu bisa diuji. Apa bedanya Tuhanmu dengan kuntilanak? Kuntilanak kan cuma halusinasi orang. Baik, saya jawab ya. Apa perbedaan? Oke, saya jawab. Gak usah panjang lagi, itu pertanyaannya. Pertama, kamu adalah orang yang pengen sekali Tuhan setara dengan kuntilanak. Yang setara kuntilanak itu Tuhanmu yang dipaku. Bedanya adalah Yesus dipaku di tangan, kuntilanak dipaku di kepala. Jadi orang Tuhan kau dipaku baru jadi Tuhan. Ya, ketika kau menyamakan Tuhanku dengan kuntilanak, yang paling banyak kesamaannya dengan kuntilanak Tuhan kau. Kuntilanak bolong di perutnya, Tuhan kau bolong di tangannya. Kuntilanak dipaku kepalanya supaya jadi orang, Tuhan kau dipaku baru jadi Tuhan. Kuntilanak tergantung di atas pohon, Tuhan kau tergantung di kayu salib. Kuntilanak menakut-nakuti anak kecil, Tuhan kau nakuti seluruh alam semesta. Ya, kuntilanak minimal masih syar'i, bajunya dalam, bajunya Tuhan kau nggak pakai celana dalam. Ya, masih mulia kuntilanak, rambutnya panjang, Tuhan kau rambutnya panjang. Kuntilanak kelaminnya bisa perempuan, Tuhan kau kelaminnya laki-laki. Jadi yang paling banyak kesamaannya dengan kuntilanak Tuhan kau. Perbedaan kuntilanak dengan Tuhanku tentulah berbeda. Allahku adalah Tuhan, kuntilanak adalah hantu. Sementara Tuhan kau dan hantu nggak ada bedanya, sama saja. Kuntilanak roh melayang di atas pohon, Tuhan kau roh melayang di atas air. Kuntilanak dan Tuhan kau beda-bedanya adalah Tuhan kau adalah hantu anak Tuhan, kuntilanak kuntil beranak, Tuhan kau adalah anak yang diperanakkan. Kalau bolongnya sama-sama bolong, bedanya tangan Tuhan kau yang bolong, kuntilanak punggungnya. Kuntilanak melahirkan anak hantu, Tuhan kau adalah Tuhan yang adalah anak dari manusia. Jangan kurang ajar. Jangan kurang ajar, Dek. Karena dengan kekurang ajaranmu kau nelanjangin Tuhanmu yang hampir sama, kesamaannya banyak dengan kuntil beranak. Si kuntil beranak nggak apa-apa. Ini Tuhan diperanakkan, nggak apa-apa menurut kalian. Perkara bolong sama, perkara dipaku sama. Tuhan kau dipaku di tangan, ya. Tuhan kau dipaku di tangan, bolong tangannya. Kuntilanak dipaku di kepala. Kalau kuntil beranak dipaku berubah jadi perempuan cantik, Tuhan kau dipaku berubah jadi Tuhan yang meninggalkan semua jemaatnya ke surga papa. Lalu kenapa kau merendahkan Tuhanku? Tuhanku adalah Tuhan, kuntilanak adalah hantu, jauh sekali. Itu itu nggak ada perbandingannya, nggak bisa dibandingkan Tuhanku dengan kuntilanak. Karena Tuhanku tidak bisa dibandingkan dengan makhluk, nggak layak dibandingkan dengan makhluk. Dia adalah Tuhan, ya. Kalau Tuhan kau dipaku jadi Tuhan,
Itu kuntilanak dipaku jadi perempuan cantik. Itu. Nah, jadi sekarang aku tanya sama kau, apa bedanya Tuhan kau dengan kuntilanak? Oke. Kalau Tuhanku Tuhan, kalau kuntilanak hantu. Bedanya Ya. kuntilanak dengan Yesus apa? Ya, oke. Perbedaannya Tuhan Yesus benar-benar ada, sedangkan kuntilanak Oke. adalah halusinasi saja. Baik. Karena tidak ada Udah, yang bisa udah, nggak usah secara menjelaskan. nyata keberadaan kuntilanak. Oke, kalau Kamu begitu bisa- bisakah? Oke, Nggak, bisakah kamu- tuh? Bentar ini- dulu. Saya Bentar, akan diam buktikan dulu. keberadaan Kamu Tuhan bisa- saya menggunakan. Bisa nanti. Itu Nah, perkara coba. panjang. Kau buktikan keberadaan Tuhan kau dulu sama saya. Kau suruh dia multi dulu. Kau suruh Tuhan kau ada, suruh dia multi biar ku naikkan dia. Kalau dia bisa multi naik ke sini, aku akan cium bokongnya, duburnya aku cium. Sekarang kutunjukkan sama aku Tuhan kau itu benar-benar ada. Tunjukkan. Tunjukkan keberadaan Tuhan kau sama aku yang katanya ada. Membuktikan kebenaran. Ya, buktikan keberadaan Tuhan itu kau. bukan harus multi di hari ini, tapi sejarah. Berarti kau nggak bisa mana? Loh, Sejarahnya siapa yang pernah mengatakan? ada. Siapa yang mengatakan Tuhan kau masuk secara arkeologis dan sejarah? Nih kau tengok Sejarahnya ini pernah kau ada. tengok nih fakta, nih kau tengok fakta. Bahkan Jangan diam dulu, bukan diam. Kau bicara, diam dulu, diam. Aku yang membuktikan Tuhan kau nggak ada secara arkeologis. Kok fitnah kau? Kau tengok ini, ya. Kau tengok ini ya. Ilmuwan Inggris telah menemukan potret baru wajah Tuhan kau. Rupanya gambar ini berbeda dengan apa yang selama ini digambarkan di berbagai lukisan atau potret yang dipajang di banyak gereja. Selama ini para ilmuwan meyakini bahwa sampai saat ini penampakan gambar Yesus adalah murni apa? Kau baca ini? Murni apa? Coba jawab. Murni apa, Dek? Jawab. Murni apa wajah Tuhanmu? Murni apa? Gak berani menjawab dia. Murni imajinasi. Itu satu. Seorang Profesor Miki Tiuk mengatakan Tuhanmu adalah manusia yang tidak punya fakta arkeologi. Mana datanya? CNN nih. Kita tunjukkan di data CNN nih. Nih. Kalian bilang Tuhan kalian ada secara bukti. Bukti-bukti arkeologi soal siapa sebenarnya Yesus diakui belum begitu lengkap. Ya. Para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Masalahnya tidak ada bukti fisik atau arkeologi yang pasti tentang keberadaan Tuhanmu. Ini siapa yang rilis situsnya? CNN, ya. CNN. Tuh. Lalu bagaimana kau bilang Tuhan kau ada nyata? Tuhan kau menurut Profesor Miki Tiuk dikatakan itu tidak pernah dibuktikan secara arkeologi ya keberadaannya. Janganlah memfitnah Tuhan kau sendiri. Manuskrip yang disusun setinggi Monas, kau bilang itu manuskrip palsu. Kau tunjukkan ahli mana yang mengatakan bahwa manuskrip itu adalah bukti keberadaan Tuhan kau. Ya dong, Siapa yang mengatakan? manuskrip adalah Iya, siapa? yang ada di Saya zaman enggak tanya. Tuhan. Saya enggak tanya definisi manuskrip ini. Orang Oke. Kristen ini lucu nih. Yang saya tanya, profesor apa yang mengatakan bahwa Tuhan kau itu keberadaannya divalidasi dengan manuskrip itu? Ya, manuskrip kan adalah catatan. La ilaha sejarah illallah. Pertanyaan saya yang- enggak nanya. Oi, bro. Oke, Saya definisi. Kalau manuskrip itu saya tahu. Kasihlah. Siapa? Saya memberi kau kesempatan bicara. Kalau kau jawab pertanyaan saya, profesor mana yang mengatakan bahwa manuskrip itu bukti arkeologis Tuhan kau ada? Ini kutunjukkan sama kau kalau Tuhan kau itu dikatakan tokoh mitologi. Ya, silakan. Kau tunjukkan sama aku siapa profesornya yang mengatakan bahwa manuskrip yang dikumpulkan setinggi Monas itu bukti Tuhan kau keberadaannya ada. Tunjukkan sama aku siapa profesornya namanya. Kalau soal nabi, Kau bukan sejarawan. uji karbon yang dilakukan oleh profesor-profesor itu merujuk kepada kebenaran kisah, karena manuskrip yang diuji kisah.
yang tertulis di situ. Aduh, ini orang udah Dan diam yang dulu kedua ya. lagi nih, Udah nggak usah panjang lebar lah kau ini. Nih kalau diskusi itu pakai jurnal kayak aku nih. Kau tengok jurnal ilmiah. Jurnal ini menjawab tentang tuduhan bahwa Yesus itu mitos, tapi membenarkan pada akhirnya. Nih miticis, sebuah mitos tentang mitos. Ya, kau tengok ini. Yang mengatakan Tuhan kau itu tokoh mitologi, ahli, walaupun kita tidak bisa membenarkan semuanya. Nih, mengenal beberapa tokoh yang mengatakan Tuhannya Oten itu adalah tokoh mitos. Siapa mereka? Pertama, George Albert Wells, Miritus, Jerman di Inggris, seorang tokoh yang meskipun bukanlah seorang yang telah terlatih dalam perjanjian baru studi klasik, tetapi tulisannya menunjukkan ia memiliki pengenalan yang cukup teori Kristus itu mitos. Namanya siapa? George Albert Wells. Yang kedua, ini kalau diskusi sama Bunda Gembala nih gini, belajar kau deh. Tokoh kedua, kolumnis dan teolog. Kau siapa? Dia teolog. Teolog yang berasal dari Kanada. Ia merupakan mantan imam gereja Katolik, Anglikan. Kau siapa? Kau jemaat awam. Dia mantan 64. Kemudian menjadi profesor bidang perjanjian baru. Dia profesor perjanjian baru di Universitas Toronto. Sebelum akhirnya dia lebih banyak berkecimpung di dalam dunia penyiaran dan jurnalistik, gelar MA dari Universitas Oxford. Ini orang-orang gak sembarangan. Kau siapa? Kau siapa yang mengatakan Yesus ada fakta arkeologisnya? Hei, ini bentar dulu, aku belum ganggu kita. Sementara dia bicara tanpa data, banyak bicara tanpa data. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga, kau pikir cuma 2 orang? Ada lagi namanya Richard Carrier. Tokoh ketiga yang bicara, ia memiliki gelar PhD di bidang studi klasik dari Universitas Columbia. Meski semula ia agak skeptis terhadap teori Kristus mitos, tetapi sejak akhir tahun 2005, ia juga argumen-argumen pro Kristus mitos dalam sebuah buku berjudul On the Historical of Jesus. Di dalam blog tebal 696 halaman ini, Carrier menegasi kau, belajar kau. Nih, satu lagi, Robert McNary Price. Tokoh terakhir yang perlu disebut ialah Robert M. Price, Profes. Saya tanya sama kau dulu, kau bisa nggak membedakan? Bisa, Yesus. woi. Kenapa kamu menggunakan data itu? Hah? Karena itu data Kristen. Kita sedang membahas Tuhan kau. Tuhan kau. Atau nyata? Saya Nabi Isa tokoh teologi. Tokoh teologi nyata adanya lebih tinggi daripada tokoh historis. Ini kalian dengarkan. Isa dan Yesus sama beda lah. tidak? Tuhan kau terkutuk beda. Nekat yang nyata. Dia berubah guys. Dia berubah. Dia nekat yang nyata saudara. Kok berubah? Dia nekat yang nyata apa saudara. ini? Makanya kalau diskusi itu pertama jangan gampang panik. Yesus dan Isa berbeda ya. Berani-beraninya sedangkan kemarin kamu bilang kamu mengikuti Yesus karena Yesus itu adalah Isa. Saya bahkan yang mengakui, saya bahkan mengakui kalau Yesus beda dengan Isa, lebih mengikuti Yesus ketimbang kalian. Itu karena dia sudah tampol, data yang dia gunakan bertentangan dengan apa yang... Astagfirullahaladzim, inilah Kristen teman-teman ya. Saya tidak pernah kalau saya dengar, kalau saya kata kamu ngarang bebas Uni. Boleh nggak? Kamu tuh, ya udah kalau kamu kalau kamu mengatakan saya ingin menang, ya udah kamu menang saja. Tapi dengan saudara-saudara, Al-Quran fiksi. Saudara-saudara. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kamu kan sudah membantah kebenaran. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak? Diam dulu. Bisa nggak gantian? Adalah satu sosok yang sama. Berbeda. Berbeda deh. Berbeda lagi. Astaga. Astagfirullah. Diam dulu. Astaga. Kalau kita bicara, diam dulu. Tidak mungkin Nabi Isa itu manusia kutu sunset.
Kalau saya katakan Nabi Isa lah yang disembah oleh orang Kristen, maka saya mengatakan Nabi Isa masuk neraka. Nih dalilnya ya. Nih. Nih ya. Sabar, kamu dengarkan baik-baik. Ini adalah pernyataan Quran saya. Dalam Quran saya dikatakan surah Al-Anbiya ayat 99 dikatakan begini. Ya. Nih. Kita lihat. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya sunset dan yang disembahnya itu masuk menjadi bahan bakar api neraka. Ya, teman-teman buka, teman-teman Islam silakan dibuka Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Kalau kita percaya yang disembah Oten ini adalah Nabi Isa, saja kita percaya Nabi Isa nabi palsu. Karena bisa dibun-bun. Sama saja kita mengatakan Nabi Isa itu adalah manusia terkutuk. Sama saja kita mengatakan Nabi Isa calon neraka jahanam. Karena yang disembah oleh orang kafir musyrik itu semuanya menjadi bahan bakar api neraka. Nah, dengarkan baik-baik sunset. Nabi Isa dengan Yesus itu tokoh yang dituduh sama oleh Kristen. Kristen itu menuduh Nabi Isa itu manusia terkutuk, tapi Allah mensucikannya dengan mengatakan tidak. Isa itu bukanlah manusia yang terkutuk, itu yang salib itu bukanlah manusia yang mengamuk-ngamuk ketika orang jualan di bait Tuhan. Karena isi kitab kalian di pandangan kami itu penuh dengan fitnah, semuanya fitnah kepada Nabi Isa. Maka yang benar itu adalah Isa itu pandangan dalam Quran. Tokohnya adalah tokoh yang sama. Kali itu fitnah Nabi Isa. Kami tidak terima. Nah, sekarang kita lanjut. Yang mengatakan tokoh Tuhan kalian itu mitos, itu adalah profesor. Lalu kau katakan Nabi Isa itu mitos. Saya berani membuat sebuah statement yang silahkan diuji oleh seluruh para arkeolog dan juga para sejarawan. Bahwa tokoh yang dimuat di dalam Quran lebih tinggi daripada tokoh sejarah. Kenapa? Karena kalau tokoh sejarah itu hasil penggalian manusia yang penuh dengan tafsiran manusia. Kalau tokoh dalam Quran itu ada informasi dari Tuhan langsung. Yang mana cara pembuktiannya bukan keberadaan tokohnya, tetapi pembuktiannya adalah kitab sucinya kita uji. Mana lebih tinggi daripada sejarah? Sejarah adalah informasi yang lama yang pembuktiannya kemudian hasil penyelidikan manusia, yang itu pun masih berupa tafsir dan bisa berubah. Quran informasi benar yang silahkan diuji sepanjang hidup, sepanjang umur kalian, yang ternyata setelah dibuktikan alam semesta membuktikan kebenaran Quran sendiri dengan berjalannya waktu dan tak terbantahkan, bahkan seirama dengan saintifik dan tidak pernah berubah, tetap stagnan. Kalau saintifik itu berubah. Contoh, bentar dulu. Ini di sini itu tempat edukasi, bukan tempat Kristen itu mempertontonkan kejahilannya, walaupun itu diizinkan. Nah, teman-teman, sejarah itu dinamis. Bahkan sejarah ditulis oleh pemenang. Contoh, ada satu ulama Islam, karyanya itu diambil, dicomot orang Kristen. Ya, nih saya tunjukkan kepada kalian. Ini sejarah ditulis oleh manusia yang mengklaim, ya. Hasil karyanya itu diklaim oleh ilmuwan-ilmuwan beragama non-muslim, ya. Namanya sampai terabaikan, teman-teman. Inilah sejarah itu berbahaya. Di tangan Kristen Katolik sejarah nanti menjadi bagus walaupun mereka tidak bisa menutupi gitu loh. Nah, ada namanya siapa namanya ya, saya lupa kemarin, ulama-ulama yang dijiplak gitu loh. Nah nih, karya medis dan filsafatnya diterjemahkan ke Latin dan sangat berpengaruh di Eropa. Ada masa ketika sebagian pembaca Eropa mengenal gagasannya lewat terjemahan tanpa sadar sumbernya itu adalah ilmuwan Muslim. Nama karya itu adalah Al-Qanun fil Al-Talib, Al-Tib, ya, Al-Qanun fi Al-Tib. Ini kelakuan orang-orang Kristen, teman-teman. Karya umat Islam dia terjemahkan, tapi dia nggak masukkan sumbernya bahwa itu ulama Islam, tapi mencoba mendompleng. Nih, satu lagi nih, ya, Al-Khawarizmi.
Dari namanya lahir istilah algoritma. Karya matematikanya diterjemahkan menjadi fondasi matematika di Eropa. Kadang kontribusi asalnya kurang dikenal. Inilah kelakuan manusia, teman-teman. Ibnu Al-Haytham, pelopor optik modern. Beberapa sejarah sains menilai kontribusinya lama kurang mendapat pengakuan dibanding ilmuwan Eropa. Ini bahayanya, teman-teman. Sejarah dibuat pemenang. Makanya Islam itu tidak bersandar kebenarannya dari sejarah, tapi bersandar kepada perkataan benar. Apa ini maksud dengan perkataan benar? Teori kebenaran itu ada beberapa, tapi yang paling sering kita bawa adalah teori atau informasi benar yang terkorespondensi dengan realitas, koheren dengan realitas. Islam menggunakan hal itu. Sejak kapan ada pembuktian secara saintifik Quran itu terbukti gagal secara saintifik? Nah, untuk membuktikan, bentar dulu, standar yang kau terapkan itu nggak sesuai, Dek. Saya mau mengajak di sini, Sunset. Di room ini kalian Kristen dipaksa untuk berpikir, merenung, dan jujur. Berpikir saya sudah, merenung sudah saya ajak. Sekarang saya paksa kamu untuk jujur. Mari kita jujur. Saya minta kamu jujur katakan, apakah ketika ada salah satu tokoh yang tidak terbukti secara arkeologis adalah tokoh mitos dan tokoh fiktif? Silakan kamu jawab. Ya kalau kita bicara seperti itu, Isa lah yang tokoh fiktif, karena fakta dan sejarah Kita klasifikasikan dulu. Apakah kamu sepakat kalau hari ini masih ada? Astagfirullahaladzim, sulit ada. Jujur ya, Sunset ya, sulit banget jujur ya. Itu masih ada, artinya bukti lokasi pun ada. Coba buktikan jurnal dan karya ilmiahnya, Dek. Pun ada. Artinya itu bukti pemerintahan Pilatus, bukan sosok Tuhanmu. Yang saya tanya itu, apakah kamu menyepakati? Aku tanya, kuburannya yang ditanya ada enggak? Yang ditanya apa ya? Mana kuburannya? Di mana? Yang mana? Yang di mana? Yang Batu atau kuburan Katolik? Yang mana kuburannya? Gunung Golgota masih ada. Itu bukti. Yang mana kuburan Yesus, Dek? Kan ada dua. Enggak, yang di Israel. Mana dua-duanya di Israel? Di Israel, gimana sih? Iya ada dua, Dek. Kok dua? Bahkan di Jepang juga ada. Itu kan cuma ilustrasinya doang kalau di negara lain. Tapi kan fakta sejarahnya kan Israel kejadian itu. Jadi Gunung Golgota ada, kubur Yesus ada. Dek, saya tanya sekali lagi ya. Yang menjadi kuburan Yesus ini adalah Gereja of the Holy Sepulchre yang paling banyak diterima dalam tradisi Kristen, termasuk Ortodoks, Katolik, atau Garden Tomb yang menjadi kuburannya. Bisa. Kalau iya, bisa, yang menjadi bisa. Kalau kita mau berbicara soal Isa, adekku, adek Sunset, tenang kan jiwa, Dek. Dek, enggak, Uni jujur, saya menginginkan kalian jujur dan kalian akan mempertontonkan bahwa kalian sanggup jujur. Tadi kamu bilang keberadaan Yesus itu ada karena adanya kuburannya. Jangan kejang, Dek. Kamu bilang bahwa keberadaan Yesus itu ada karena kuburannya divalidasi secara sejarah, betul? Betul kan? Yang mana, Dek, yang secara sejarah? Church of the Holy Sepulchre, gimana sih? semua di Israel, Dek, atau Garden Tomb, atau Rosa Balshrine? Yang mana? Atau di antara, atau Talpiot? Ada tiga yang dekat Israel nih. Pertama, Church of the Holy Sepulchre. Yang kedua adalah Garden Tomb. Yang ketiga Talpiot. Mana yang benar? Kalau saya belajar, Dek, yang betul-betul terverifikasi secara arkeologi, yang ada tertulis ada namanya itu, teman-teman ya, Ausarius itu adalah sebuah benda yang berada di sebuah makam sebagai benda seperti nisan, teman-teman. Dia tertulis nama di situ. Nah, kalau ini betul bisa masuk fakta arkeologi. Masalahnya ini ditolak seluruh Kristen karena di situ ada mayat Tuhanmu. Namanya adalah Talpiot, makam Talpiot. Yang kamu katakan masuk kategori sejarah ini yang mana? Church of the Holy Sepulchre atau Garden Tomb? Yang mana?
Astagfirullah. Inilah saya bilang, kalian umat Kristen itu bukan hanya tidak mampu belajar sejarah, Bible kalian pun kalian tidak pelajari. Sekarang saya tanya sama kamu Sunset, sepakatkah kamu dengan pernyataanmu sendiri bahwa kalau ada satu tokoh yang tidak terbukti secara arkeologi, maka tokoh tersebut dikatakan tokoh mitologi atau tokoh fiktif? Sepakat nggak? Kalau itu sepakat. Kalau gitu, oke, udah cukup. Jadi kamu harus bentar. Berarti kamu udah saya nanya itu kok. Cuma nanya itu kok kamu paksakan selesaikan. Itu klaimmu. Ya itu klaimmu, nggak apa-apa, saya hargai. Nggak apa-apa daripada kamu nangis. Iya, itu kan klaimmu. Yang tertulis ada. Itu fakta Itu kan klaim. sejarahnya. Iya, menurut kamu fakta sejarah, tapi kan tidak ada profesor yang mengatakan itu fakta sejarah, ya kan? Ada lah. Gimana sih? Siapa namanya? Siapa profesornya? Nama profesor? Nggak tahu. Sebentar, aku cari, aku naik lagi kalau aku temukan. Dan Tapi saya tanya hari kepada ini kamu, bisa, karena saya konsistennya kamu, saya mau tunjukkan kekonsistenan kamu. Kalau kamu menyepakati bahwa tokoh yang tidak terbukti secara arkeologis adalah tokoh fiktif, beranikah kamu mengakui? Tuhan. Kalau pindah Saya keberadaan lagi Tuhan tidak pernah, eksistensi keberadaan Tuhan apakah keeksistensinya itu bisa tidak, membuktikan keberadaannya? tidak ada satupun ilmi, dek, ketuhanan dia. tidak pernah satupun ilmuwan mengatakan keberadaan Tuhan itu wajib diverifikasi dengan fakta arkeologi, dek. Saya tanya tokoh. Kalau kamu mengimani bahwa tokoh-tokoh itu kalau tidak terbukti secara arkeologi maka dia fiktif, beranikah kamu mengakui Adam itu fiktif? Adam itu tidak. Tadi ciri-ciri seseorang itu dianggap sebagai tokoh ada. Tidak, karena hanya kamu dan Kristen yang mengakui Tuhan itu wajib terverifikasi secara arkeologi walaupun Tuhanmu sendiri tidak ada fakta arkeologinya, dek. Sedangkan Tuhanmu saja menurut Profet Kitiok, oke, kita katakan udahlah, nih kita tunjukkan datanya. Karena gini, Uni. Saya lagi pakai data dulu. Ya sebentar. Janganlah kalau seandainya banyak apa yang kau ucapkan dari tadi itu banyak blunder. Jadi ibarat kata kau kubiarkan berak, banyak lagi yang kubersihkan nanti. Jangan berak lagi. Itu kamu, soalnya kamu. Nggak apa-apa. Biar netizen yang menilai kita. Jangan kau yang menilai. Karena kalau aku menilai dari tadi. Di sini kan netizen Islam semua, pasti dia mendukung kamu. Gimana sih? Dek, ngapain kau butuh dukungan dari orang Islam? Kau benar tenang sajalah. Saya tunjukkan kepadamu bahwa saya menunjukkan Tuhan kau itu tidak ada fakta arkeologinya. Itu bukan karena kata saya, tapi seorang profesor yang mengatakan, namanya adalah Profesor Miki Tiuk nih. Dia yang mengatakan Tuhanmu itu tidak ada fakta arkeologinya. Ya tolong kau ini baca banyak literasi nih, CNBC nih. Profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika Arkeologi Review, Lawrence Mikitiuk punya pendapat yang tegas, yaitu tidak ada bukti fisik atau arkeologis soal keberadaan Yesus. Berarti kau lebih hebat daripada profesor ini. Ya, Profesor ilmu perpustakaan ini dari mana? Ini rilis CNBC. Ya, Profesor ilmu perpustakaan di Universitas Purdue dan penulis artikel Biblika, tidak ada, tegas dia bilang nih, tegas dia, tidak ada bukti fisik dan arkeologi yang mengatakan makam Yesus yang masih diperdebatkan itu adalah bukti keberadaan Yesus. Itu Kristen, karena Kristen ini tidak butuh ilmu, nggak punya metodologi. Karena Kristen ini umat imanisasi, imani saja. Termasuk kau. Tapi kau bukan tidak menyadari, kau sadar itu, tapi kau ngeyel. Kau bilang, nah, konsekuensi ketika kau mengatakan bahwa tokoh yang tidak terbukti secara arkeologis itu adalah tokoh fiktif, maka kau sepakat nanti Maria mamanya Yesus tokoh fiktif, Joseph mamanya Yesus tokoh fiktif. Bahkan Adam sampai kepada Yakub itu tokoh fiktif. Makanya blunder pernyataanmu itu. Saya hanya membuat kau supaya nggak mempermalukan diri. Berhentilah mempermalukan diri kalian. Oke.
Belajarlah menerima kenyataan. Enggak, saya hanya ingin kalian tuh belajar menerima kenyataan gitu. Jujurlah kepada diri sendiri. Jangan setiap hari kerjaannya itu mengada-ngada gitu loh. Kalian Ya, oke. Kalau saya ini bisa membuktikan kepada saya keberadaan Allah itu benar-benar ada, saya akan mempertimbangkan hasil diskusi kita hari ini. Oke, saya tanya samamu, kau minta bukti apa? Contoh di keyakinan Israel, Elohim bisa menulis di bawah batu itu. Apa buktinya kalau Tuhan? Coba kau tunjukkan sama saya. Arkeologi yang menemukan loh batu bahwa itu tulisan Tuhan. Itu kan klaim lagi. Aneh kau ini. Kau meminta kepadaku untuk menyamakan fakta arkeologi dengan klaim Bani Israel, Dek. Kita bicara arkeologi. Kenapa kau bawa kepadaku ranah teologi lagi? Kau konsisten lah. Yang menyatakan bahwa Tuhan tulis di atas loh itu bukan fakta arkeologi, itu teologi. Terjemahan kitab kalian. Heran saya nih. Ketika kita membahas arkeologi dia larikan ke teologi. Ketika kita membahas teologi dia larikan ke arkeologi. Bukan teologi, itu fakta yang benar. Ya udah, mana arkeologinya? Gimana arkeologinya? Ya gimana kalau udah dihancurin? Berarti kok ngarang? Kok ngarang sih? Gimana sih ini? Berarti kalau lo minta dulu. Daripada Al-Quran mengklaim dirinya Tuhan, tapi kita nggak bisa menguji keberadaan dia. Akulah Tuhan. Makanya deh, jangan sama. Artinya kamu mengimani halusinasi. Apa bedanya? Kan aku udah contohkan. Sama halnya dengan kuntilanak. Ada orang-orang mengimani keberadaan kuntilanak, tapi kenyataannya kuntilanak itu nggak ada. Karena nggak bisa dibuktikan. Gini deh. Itu klaimnya sama. Gini, bentar. Tapi sebelumnya saya lanjut, saya mau kasih statement dulu. Kalian gila, kami tidak masalah. Kalian stres, kami nggak peduli. Kalian halu, itu hak kalian. Bahkan kalian menghujat pun, kami hanya berusaha menghentikan dan membantah. Tapi kalau memang kalian memilih begitu, maka tanggunglah azab Allah. Kami berserah diri. Kami hanya diperintahkan untuk berusaha. Usaha kami itu tujuannya mengajak kalian berpikir, mengajak kalian merenung, mengajak kalian jujur. Saya sudah lakukan kedua hal. Saya sudah ajak kamu berpikir dengan memberikan jurnal ilmiah bahwa menurut beberapa profesor, Tuhanmu adalah tokoh mitos. Saya sudah ajak kamu merenung dengan mengajak kamu memberikan sebuah standar bahwa yang namanya tokoh teologi itu tidak semuanya ada fakta arkeologinya. Saya sudah ajak kamu merenung, mamanya Tuhanmu juga tidak ada fakta arkeologinya. Bahkan Tuhanmu sendiri yang mengatakan tidak ada fakta arkeologinya adalah profesor. Saya ajak kamu merenung. Dan bahkan terakhir konklusinya adalah supaya tidak berlama-lama dan membuang energi saya juga harus mengobati yang lainnya. Saya ajak kamu untuk jujur. Sekarang saya tanya sama kamu jujur, pembuktian tentang Tuhan itu sepanjang sejarah agama samawi, adakah pembuktiannya Tuhan itu masuk dalam fakta arkeologi? Silakan jujur deh. Apakah ada orang Yahudi pembuktian Tuhannya itu masuk dalam fakta arkeologi Tuhannya? Silakan. Itu standar kamu soalnya. Silakan Sunset. Ada dong. Oke, coba tunjukin fakta arkeologi tentang Tuhannya, keberadaan Tuhannya orang Yahudi. Apa nama fakta arkeologinya? Nama arkeolognya apa? Saya cari di sini. Nama arkeologi. Oke, lihat sebentar ya. Cari sebentar ya. Teman-teman, memang mendidik orang Kristen ini untuk menjadi manusia yang memanusiakan dirinya itu sulit, lebih sulit daripada ngajarin anak kecil atau anak TK. Minimal anak TK ketika 3 kali kita ajarkan mereka ngerti. Kenapa orang-orang Kristen lebih sulit diajarkan daripada anak TK? Karena mereka sudah melakukan penolakan. Maka Quran sudah mengatakan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, ya, diberikan ilmu atau tidak, mereka tetap tidak beriman dan mereka sudah melakukan penolakan. Standarnya tadi sudah blunder. Dia menuduh Nabi Isa itu tokoh fiksi.
Sementara Tuhannya saja tidak ada fakta arkeologinya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau mengatakan tokoh yang tidak terbukti secara arkeologi adalah tokoh fiksi, akan banyak manusia-manusia yang diyakini keberadaannya itu menjadi fiksi. Maka dia sama saja menelanjangi agamanya. Minimal kalau dia ateis, saya masih enak diskusi sama dia karena dia ateis. Tapi ketika dia masih menjadi Kristen, tokoh-tokoh dalam kitabnya tidak ada fakta arkeologinya, lalu dia mengklaim tokoh itu, Tuhan itu harus terbukti secara arkeologis. Lalu dia mengatakan Tuhan itu tidak benar kalau Tuhan itu tidak dapat diuji. Emang kau pikir Yesus yang diuji iblis? Tuhan kau yang bisa diuji iblis aja tidak ada fakta arkeologinya, kan lucu. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa diuji oleh makhluk. Yang menguji makhluk itu adalah Tuhan. Fakta keberadaan YHWH yang tertulis di prasasti Demestel, tulis 1800 sebelum Masehi, ditemukan di Yordania. Yang Apa kedua, itu? Tunggu. Prasasti itu bekas Tuhanmu datang ke dunia. itu membuktikan bahwa keberadaan Tuhan Yang itu saya ada. tanya itu Ini kan fakta catatan di luar- arkeologis di bahwa luar. dia pernah datang ke dunia. Ini kan catatan di luar Kalau di cuman luar- itu ya semua orang di ya luar, punya lah, bahkan Israel. Buddha. Hei, kalau begitu lebih baik kau jadi Buddha saja nih. Catatan Buddha Mesir aja kuno nih. abad ke-14 sebelum Masehi. Pertama, bentar dulu. Saya ternyata dia nggak paham fakta arkeologis. Yang saya tanya itu bukan fakta arkeologis bahwa YHWH sudah pernah disembah. Dulu saya ngomong dulu, belajarlah dek. Cobalah belajar. Kalian Kristen ini Soleb ada 3, 2. ya itu masuk kategori enggak, itu maksudnya keberadaan Tuhanmu di bumi. Fakta Ini- keberadaan ini. Tuhanmu di bumi. Iya, itu Orang di luar Astagfirullahaladzim, ya. sebentar, orang-orang di luar Yahudi pun mengakui Yang kutanya itu adalah keberadaan Tuhan kau secara arkeologis di dunia. Bukan keberadaan ada satu etnis menyembah YHWH sebagai berhala. Kalau itu lebih baik kau menyembah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama bukan ada fakta arkeologis keberadaannya.